Rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 70, median 71, modusnya 74. Semua ulangan merupakan nilai bilangan asli. Manakah hubungan benar antara P dan Q? P di sini jangkauan. Rumus jangkauan, data terbesar kurang data terkecil. Karena sedikit 5. Oke, kita langsung susun aja. Datanya ada 5, misalnya A tambah B tambah C. Tambah D tambah E bagi dengan banyak data 5, nilainya 70. Ini berdasarkan rata-rata ya, 70. Median tadi 71 ya, berarti yang tengah-tengah C. Dan modusnya 74. Karena kita udah langsung urutkan, berarti posisi C 71 karena modusnya 74 ya, modus 74. Maka letaknya pasti di kanan. Kenapa 2? Karena dia modus tuh harus lebih dari 1. Dan nggak mungkin lagi di sini 74 ya. Oh ya, bagi 5 sama dengan 70. Maka A tambah B saja itu nanti kali-kali silang 131. Oke, pertanyaan di sini jangkauan berarti jangkauan adalah data terbesar 74 dikurang A. Kita belum ada A. Yang kita punya 100 A tambah B 131. Ingat bahwa karena dia berurutan datanya, nilai A harus kecil dari B. Oke, kita cari rentang dari A itu apa-apa saja. A, B. Jika B dulu. B itu tidak mungkin 71. Kalau B 71 maka modusnya ada 2. 74 dan 71. Modusnya kan hanya 74. Maka harus kecil dari 71 70. Di sini berarti 61. Kalau di sini jumlahnya harus 31 ya. 60. Berarti di sini ini 69, ini 62, 62. Ini 63, ini 68, 67. 63, ya betul 68. Totalnya 131 ya. A 65, B bisa jadi 66. Ya kan? Kalau ini 66, ini 65. Oke, ini tidak mungkin. Pas di sini dilarang lagi, walaupun jumlahnya 131, tetapi nilai A lebih besar dari B. Itu menyalahi aturan. Di sini A harus kecil dari B. Berarti kita tahu bahwa rentang A itu berada di antara 61 sampai 65. Maka untuk mencari jangkauan pertama kita ambil data paling bawah 61. 74 kurang 61 itu 13. Jangkauan kedua jika A-nya 65. Jadi nanti nilai jangkauan dalam bentuk selang ya. 74 kurang 65 9. Maka jawaban kita jangkauan berada di selang 9 sampai 13. Oke, ini pakaikan sama. Jika dibandingkan dengan Kiki 14 berarti jawabannya adalah ini Ki ya. Ini Ki. Ki lebih besar. Ini P. P lebih kecil dari Ki. Karena P 9 sampai 13. Jawabannya adalah ini dia. P kecil dari Ki sama juga kayak Ki besar dari P. Jawabannya B. Soal ke-8. Perhatikan dua garis sejajar dipotong oleh dua garis berbeda yang tidak sejajar seperti gambar. Yang garis sejajarnya ini sejajar dipotong oleh dua garis yang berbeda, di mana diberikan pertanyaannya adalah nilai W. Dengan option pernyataan pertama diberikan X, pernyataan kedua Z kurang Y. Apakah pernyataan satu saja cukup, atau dua cukup, atau kedua-duanya cukup, atau salah satu cukup? Jika W ini 115,
materi sedikit untuk sebuah garis yang dipotong. Apa ya, kita begini aja, ikutin ini biar lebih mudah. Jika sebuah garis yang sejajar dipotong oleh sebuah garis yang, maka ini sudut dengan ini, artinya sudut luar berseberangan sama besar. Nih, sama besar dengan ini. Ini bertolak belakang, ini bertolak belakang. Oke. Kita pandang dulu untuk garis yang pertama. Ini garis yang sejajar dipotong oleh garis pertama, nilainya 115. Maka di sebelah ini nilainya adalah berapa? 180 kurang 115 karena dia berpelurus ya. 65 maka ya 65. Kalau ini 115, ini 65. Berarti W juga 65 ya, karena sifat memenuhi yang ini, X sama dengan X. Oke. Jadi dengan diberikan X, bisa kita mencari W. W-nya adalah 65. Datangnya dari mana? 180 kurang 115, 65. Posisi awal 65 di sini karena ini adalah garis menggunakan sifat yang tadi. Oke, itu si pihak namanya sahadam. 65, ini 65 juga. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua. Z kurang Y sama dengan 65. Mana Z? Oh ini, Z dikurang Y 65. Nah, ini kita menggunakan sifat sudut luar segitiga. Oke. Misalnya di video kemarin udah dibahas juga sudut luar segitiga gimana. Pada sebuah segitiga ini, yang menjadi sudut luarnya adalah si Z, sudut dalamnya ada WYK itu, WYK. Pernyataan yang bisa kita ambil dari gambar ini, sudut luar Z jumlah dari W tambah Y, ya kan? W tambah Y. Oke. Berarti ini persamaannya. Maka karena kita akan mencari W nilainya adalah Z kurang Y, ya kan? Ini satu tadi, ini yang kedua. Z kurang Y, oke, langsung diberikan 65. Benar juga, bisa mencari W. Berarti sama-sama bisa dipakai penjelasan 1 dan 2. Salah satu hilang juga nggak apa-apa ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Satu saja cukup dan 2 juga cukup. 1 cukup, 2 tidak cukup, salah. 1 cukup, 1 tidak cukup, 2 cukup. Oke. Jawabannya adalah D. Sama kayak tadi. Soal selanjutnya, berapakah 0,02 dari Z? Dari ini artinya kali ya. 0,2 dikali Z nilainya berapa? Sementara Z-nya kan tidak ada. Nah, diberikanlah dua pernyataan. Pernyataan 1, 0,08 adalah 0,02 dari Z. 0,08 sama dengan 0,02 dari itu kali Z. Dengan proses kali silang pembagian, nah diperoleh nilai Z, ya kan, berapa gitu. Kemudian jika Z-nya ada, maka kita bisa jawab pertanyaan yang ini. Dari pernyataan 1 bisa dicari nilai Z-nya, yaitu dengan cara membagi aja 8 per 10.000 dibagi 2 per 100. 0,0008 bagi 0,02. Pertanyaan ke-9. Jika, terbalik tadi 10 ya. Jika 90 per K bulan, artinya bilangan bulan, 90 bagi K itu, apakah K bilangan bulan? Oke, pernyataan pertama K besar dari 1, yang kedua K merupakan kelipatan bilangan prima. Jika satu saja kita gunakan, jika K besar dari 1, apakah menjamin bahwa 90 per K ini adalah bilangan bulat? Tidak semuanya ya, 90 K yang digunakan menjadi bilangan bulat. 90 per K contohnya bulat tuh K-nya berapa saja? K yang lebih dari 1, K 90 bagi 2 bisa, bagi 3 bisa, bagi 4 bisa, bagi 5, bagi 6. Oke, bagi 7 tidak bisa. Yang kedua,
K merupakan kelipatan bilangan prima. Kita cari dulu K-nya siapa aja yang bisa satu sebenarnya bisa ya. 90 bagi 1 bulat. K2 45 bisa. Ketiga bisa, 4 bisa. 90 bagi 4 oh enggak bulat ya. Enggak bisa 4. 90 bagi 4 itu sekitar 2,5. 5 bisa, 6 bisa, 7 enggak bisa, 8 enggak bisa, 9 bisa, 10 bisa, 11, 12, 13, 14, 16 oh bukan, 15 bisa kali 6, kemudian 18 kali 5 bisa 30, 45, kali 90. K besar dari 1 bisa jadi emang betul K merupakan kelipatan bilangan prima, tapi tidak mendetail ya kelipatan bilangan prima ini. Berarti 1 dan 2 ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah E, karena masih terlalu luas option pilihan pertama dan keduanya. Kalau lebih dari 1 tuh banyak bilangan K-nya, udah pasti emang benar ada. K merupakan bilangan kelipatan kelipatan dari bilangan prima. Benar juga ya, tetapi bilangan prima seperti apa gitu. Itu jawabannya E. Oke, soal berikutnya, tentukanlah nilai X. X di sini 121. Ini X. Ini bilangan yang bisa ditarik akar kan? Kita feelingnya ini juga bisa ditarik akar nanti. Berarti jawabannya ini bisa ditarik akar antara C, D, K. Dari mana asalnya 121? Itu 11 pangkat 2 kan? Berarti ini 5 tambah 6, 11 pangkat 2. Oke, terpakai semua bilangannya. Mengikuti pola yang gambar di sebelah, maka ini jadinya 4 dijumlahkan, pangkatnya ambil yang kotak ini, 3. 9 pangkat 3. 81 kali 3. 81 kali 9. 729. Jawabannya D. Oke, selanjutnya tentukanlah nilai X di sini. Ini dua bilangan yang sangat besar. Kenapa ya bisa jadi 15 gitu? Itu yang kita pikirkan pertama sekali. Cari aturan yang ada di sini, kita gunakan ke gambar yang di sebelah. Nah, kalau kita kurangi, ini berapa hasilnya? Dikurangkan 4, 5, 5, 2, 1, 1 pas ya. Oke, hasil pengurangannya 225 fix, berarti ini bisa ditarik akarnya ya, akar dari 225. Jadi aturannya dia itu dikurangi dulu 1, 6, 3, kemudian kita kasih akar, dikurangi cari tanda akar. Akar dari 361 itu 19. Jawabannya adalah